Misalkan titik A dan B pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah K sama dengan 0, sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di C 8,1. Jika luas segi 4 yang melalui A, B, C dan pusat lingkaran adalah 12, maka K sama dengan, kita tuliskan dulu lingkarannya. Lingkaran yang kita miliki, misalnya lingkaran L, adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah K sama dengan 0. Dari persamaan lingkaran ini kita cari pusatnya. Oke, kita cari pusat lingkarannya. Rumusnya adalah min A per 2, min B per 2. Oke, yang jadi A adalah koefisien depan X. Ini A-nya nih. Ini A dan yang ini B. Berarti B adalah koefisien depan Y. Kita masukkan ke sini. Min A, ini A-nya ada negatif 6. Negatif ketemu negatif jadi positif. 6 bagi 2 dapat 3, min B. B-nya min 2. Min ketemu min, positif, berarti 2 bagi 2 dapat 1. Nah, ini pusatnya. 3,1. Nah, berikutnya kita cari jari-jari. Oke, jari-jari. R sama dengan rumusnya adalah akar dari min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat dikurangi C. Ini kita udah dapat 3 dan 1 ya. Yang ini 3 dan ini 1 dan C-nya ada ini. C itu adalah konstanta dan konstantanya ini adalah K ya. Maka kita tinggal masukkan ke sini. Hasilnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi K. Hasilnya adalah akar 10 min K. K-nya kita cari ya kan. Jari-jarinya kan kita nggak tahu berapa. Lagi pula K-nya juga yang dicari. Kita simpan aja dulu hasil ini. Nah, berikutnya kita gambarkan lingkaran ini. Kita sketsa aja lingkarannya. Ya, lingkarannya misalkan ini lingkarannya nih. Anggap bagus ya lingkarannya. Nah, ini titik pusat. Titik pusatnya adalah kita namakan P ya. Titik pusat P yaitu 3,1. Ini titik pusatnya. Kemudian, katanya kita punya garis singgung yang berpotongan di titik 8,1. Ini kan 3,1, Y-nya sama-sama 1. Berarti dalam satu garis lah kira-kira kita buat dulu garis. 8,1 kira-kira di sini. Ini titik C, 8,1. Kemudian kita buat sebuah garis singgung, berarti dari sini nih. Kita buat garis singgung yang motong di sini nih. Nah, anggap lurus ya. Nah, ini garis singgung yang B. Misalkan ini yang B, kemudian yang A-nya ini. Anggap lurus. Nah, ini garis singgungnya A ya. Oke. Ini titik singgungnya. Di sini kita buat sebuah garis putus-putus seperti ini. Karena titik singgung berarti ini tegak lurus ya. Juga sama, kita buat garis putus-putus seperti ini. Maka kita punya sebuah persegi panjang yaitu A, B, C, P ya, atau B, C, A, P. Nah, ini segi 4. Ini kan layang-layang ya bentuknya ya. Nah, yang ini sama nih panjangnya. Ini kan jari-jari ya. Ini R. Ini juga sama R. Kemudian jarak dari sini ke sini berapa nih? 3 ke 8. Berapa jaraknya? 5 ya. Seperti ini 5 nih. 5 jaraknya. Kemudian diketahui katanya luas segi 4 ini, luas layang-layang yang ini, luasnya adalah 12. Maka kita cari dulu masing-masing. R-nya berapa, kemudian berarti yang ini pun sama nih. Ini sama nih luasnya. Panjangnya sama. Misalkan kita namakan apa ya? Kita namakan ini misalkan Q lah. Kita namakan panjangnya Q. Ini sama nih. Berarti luas layang-layang ini adalah penjumlahan dari dua segitiga. Luas segitiga. Ini kan segitiga APC. Kan siku-siku tuh. Luasnya berapa nih luasnya? Maka luas dari segitiga APC sama dengan setengah dikali Q dikali R ya. Setengah kali Q kali
kali R. Begitupun yang ini kan sama, ininya R, ini juga Q, berarti sama-sama luasnya yang ini. Sama nih luasnya. Maka luas layang-layang, luas PBCA, luas PBCA itu sama dengan luas 2 kali luas segitiga APC, atau sama dengan 2 dikali setengah dikali Q dikalikan R. Katanya luasnya adalah 12. Berarti kita punya persamaan, ini kita coret, 2 kali setengah kan dapat 1, berarti 12 sama dengan QR. Atau 12 per R sama dengan Q ya, R-nya kita pindah luas ke kiri. 12 per R sama dengan Q. Kita simpan hasil ini. Oke, berikutnya, coba perhatikan segitiga yang APC. Ini kan segitiga siku-siku tuh. Kita gunakan Pitagoras. Pitagorasnya jadi gimana? Berarti Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini Pitagorasnya nih. Karena kan 5 itu sisi miringnya. R sisi tegak dan Q sisi datarnya. Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, si Q kita ganti dengan 12 per R. Berarti ini kita ganti 12 per R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Maka hasilnya kita peroleh 144, 12 dikuadratkan per R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 25. Lalu masing-masing kita kali dengan R kuadrat. Kita peroleh 144 ditambah R pangkat 4 sama dengan 25R kuadrat. Nah, 25R kuadratnya kita pindah ruas ke kiri. Maka kita peroleh R pangkat 4 dikurangi 25R kuadrat ditambah 144 sama dengan 0. Nah, ini kan sama aja persamaan kuadrat ya. Kita faktorkan nih. Yang ini kita faktorkan bentuk seperti ini. Kita faktorkan. Yang ini berarti karena ini R pangkat 4, berarti kita ambilnya R kuadrat di sini. R kuadrat, R kuadrat. Kita cari perkalian yang hasilnya 144, tapi kalau dijumlah, hasilnya ini, minus 25. Berapa kali berapa tuh? 16 sama 9 ya. 16 sama 9, ini min 16, min 9, berarti ini min 16 sama min 9. Maka diperoleh, tulis di sini, berarti R kuadrat sama dengan 16 atau R kuadrat sama dengan 9. Berarti R-nya sama dengan 4 atau R-nya sama dengan 3. Nah, lalu kita masukkan ke rumus ini. Kita cari K-nya. Untuk R-nya 4. Misalnya untuk R-nya 4 berarti kita peroleh 4 sama dengan akar 10 min K. Kita kuadratkan dapat 16 sama dengan 10 dikurangi K. Maka K sama dengan 10 kurang 16 dapat min 6. Ada nggak? Min 6. Nggak ada ya. Oke, berarti kita pakai yang ini. Berarti yang ini 3 sama dengan akar 10 min K. Berarti 9 sama dengan akar 10 min K. Oke, kita tuliskan di bawah. 9-nya hilang, akarnya hilang ya. Akarnya hilang. Yang ini berarti kita tulis aja dulu di bawah. 9 sama dengan akar 10 min K. Kok akar lagi sih? Kita pakai akar lah ya. Kita nggak pakai akar, kita hapus dulu. Oke. 9 sama dengan 10 min K. Oke, K-nya pindah ruas ke sini, berarti K sama dengan 9-nya pindah ruas 10 min 9. Hasilnya 1. Berarti K-nya sama dengan 1, ada nggak? Oke, ada ya. Ini jawabannya.